Iku sehingga apa sih tujuan PKH? Tujuan PKH itu ada 5. Yang pertama niku meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup niku sederhananya atau contoh sederhananya, panjenengan semua yang hadir di sini pendidikannya apa? SD, SMP, SMA. Nah, yang SMA coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, jenengan SMK? Oh, jenengane. Boten. Jenengane maksudnya lulusan apa? Dari orang tuane kan. Paling tinggi SMA, gitu. Ya ada yang SMP, SD, ada yang SD tidak lulus, ada yang SMP tidak lulus dan seterusnya. Nah, itu contoh sederhananya, orang tuanya minimal pendidikannya apa? Berarti harus dinaikkan standarnya. Kalau yang SMA berarti minimal anaknya panjenengan harus S1. Dengan cara apa? Panjenengan silahkan cari informasi terkait beasiswa, terkait bidik misi dan seterusnya. Kalau panjenengan lulusan SMP berarti minimal SMA. Kalau panjenengan lulusannya dulu sekolahnya SD berarti minimal SMP. Tapi kebetulan di PKH itu atau sekolah wajibnya adalah sampai SMA. Jadi aturannya di PKH berarti sudah menaikkan taraf hidup panjenengan 2 tingkat dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan taraf hidup panjenengan sudah meningkat karena putrane panjenengan sudah naik secara pendidikan itu naik 2 tingkat. Yang panjenengan tadinya SD, putrane panjenengan lulus SMA. Itu contoh sederhana, contoh sederhana. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua dari PKH yaitu mengurangi beban. Nah, seperti di awal tadi saya menyampaikan, keluarga miskin itu antara pemasukan dan pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran. Nah, artinya berarti beban panjenengan, beban ekonomi, beban ekonomi panjenengan itu lebih banyak di pengeluaran, sehingga perlu mendapatkan bantuan. Nah, setelah mendapatkan bantuan mulai dari PKH, kemudian panjenengan juga dapat BPNT, itu sudah mengurangi pengeluaran panjenengan, beban pengeluaran panjenengan. Gitu. Panjenengan katakan kerja 1 bulan sama suami itu maksimal 500 atau 1 juta, sedangkan anaknya ada 2, 3, itu kalau 1 juta saya kira kurang gitu. Gitu, Bapak. Nah, kurang. Nah, sehingga perlu mendapatkan bantuan. Nah, sehingga bantuannya apa? Kalau punya anak SD berarti mendapatkan bantuan 225 per tahapnya, gitu. Nah, untuk 3 bulan setidaknya panjenengan mengurangi beban pengeluaran pendidikan anak, gitu. Jadi uang yang tadi hasil bekerja panjenengan untuk beli, katakan beli tas, beli alat tulis, sepatu, atau buat beli buku dan lain sebagainya, itu dialokasikan dari melalui bantuan PKH. Selain itu juga panjenengan mendapatkan bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, gitu. Panjenengan yang tadinya punya pengeluaran untuk beli beras, akhirnya ketika menerima BPNT panjenengan wes gak usah tuku beras, gitu, sudah dicukupi oleh pemerintah. Pengen beli ayam sudah dicukupi oleh pemerintah dan semuanya. Jadi itu beban panjenengan sudah banyak dikurangi oleh pemerintah. Gini oboten, gitu. Nah, tapi pertanyaannya, panjenengan itu ketika mendapatkan bantuan tambah semangat kerja, apa tambah malas kerja? Oh, tenanan. Monggo malah jagane lah kemaringane cair PKN ya, maringane mboten angsal. Jadi lek panjenengan dapat bantuan harusnya tetap bekerja, harus lebih giat bekerja. Karena apa? Harapan panjenengan, ingat, harapan panjenengan apa? Pengen jadi keluarga sejahtera. Yang belum punya rumah pengen punya rumah, gitu. Yang belum punya motor pengen beli motor dan seterusnya. Uang dari hasil kerja panjenengan ditabung, itu untuk harapan-harapan panjenengan itu. Jadi panjenengan sudah menerima bantuan, jangan sampai kok malah males jagane, terus lewat gak duwe ya akhirnya utang dan sebagainya lah. Itu yang repot, yang nggak boleh terjadi di PKH itu situ. Ngoten angsal ngoten iku. Nggih? Enak sing duwe utang? Kira-kira berhutang itu boleh napa mboten? Boleh. Boleh. Sing gak oleh apa? Gak nyaur. Bener berarti. Sing gak oleh aku ngutang tapi gak nyaur kuwi gak oleh.
Iku. Nah, nanti untuk masalah hutang nanti ada materi khusus. Oke, itu mengurangi beban panjenengan. Jadi pemerintah hadir untuk mengurangi beban panjenengan dan memberikan bantuan. Terus yang ketiga, tujuan dari PKH itu merubah perilaku. Merubah perilaku apa? Contoh sederhana yang tadinya panjenengan dalam PKH itu nanti ada materi-materi pertemuan kelompok nih, mulai pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan gizi, kemudian perlindungan anak, cara mengurus lansia disabilitas, kemudian cara mengatur ekonomi keluarga, kemudian mencegah dan menangani stunting. Nah, itu materi itu semua nanti harusnya merubah panjenengan. Merubah apa? Sederhananya, panjenengan yang saat ini misalkan tadinya rumahnya reget lah, uangnya regetan. Ketika menerima kesehatan dan gizi, ketika menerima pencegahan stunting harus lebih bersih. Terus kemudian berperilaku terhadap anak yang biasanya gampang jiwitan, gampang gepuan, gampang ngomel dan sebagainya dirubah. Dirubah apa? Harus lebih baik, penuhi kasih sayang pada anak dan sebagainya. Nah, itu harus ada perubahan perilaku. Kemudian yang keempat, tujuan dari PKH ini apa? Yaitu mengurangi kemiskinan. Nah, mengurangi kemiskinan di sini penting sekali. Putra-putrinya panjenengan disekolahkan minimal SMA, gitu, minimal SMA. Kira-kira yang lulusan SMA sama lulusan SD mencari pekerjaan itu lebih mudah yang SMA apa yang SD? SMA. Lebih banyak gajinya yang mana? Yang SMP apa yang SD? SMA. Walaupun masalah bejo, masalah dadi wong sugih dan sebagainya itu keberuntungan atau sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi ada usaha. Nah, mengurangi kemiskinan di sini apa? Panjenengan yang sudah menjadi penerima PKH minimal ojo sampai anaknya mlebu oleh PKH. Siap napa mboten? Halo, ragu. Minimal itu. Jadi artinya apa? Lek panjenengan wis oleh PKH, anake rabi duwe anak kok dilebone maneh Mas Hasan, lebone anakku kayak anake cilik ben oleh PKH. Ada yang seperti itu. Kalau bisa jangan. Kenapa? Kan panjenengan di awal punya harapan, punya keinginan putra-putranya panjenengan jadi keluarga sejahtera. Syukur-syukur jadi wong sugih, wong berkecukupan dan lain sebagainya. Nah, aja sampai panjenengan wis oleh PKH, anaknya oleh PKH. Enten mboten mriki? Siap mau mboten? Nah, langsung jawab wong telu. Wes. Masa pengen panjenengan dadi napa menerima bantuan anaknya pengen oleh bantuan neh. Bantuan yang lain enggak apa-apa. Jadi bukan di PKH, bukan di BPNT. Bantuan yang lain apa? Contohnya subsidi, subsidi listrik, subsidi gas, itu enggak masalah. Ya syukur-syukur enggak oleh sama sekali. Artinya apa? Syukur-syukur enggak dapat bantuan sama sekali. Artinya apa? Berarti putra-putri panjenengan dadi wong sugih. Nah, ngono lho. Artine ngonten. Jenengan dongakne, jenengan dukung putra-putri panjenengan dadi wong sugih, wong berkah, sugih tur berkah, aja sugih tok. Mergo enten orang yang sudah mampu, orang yang sudah punya ya sawah akeh, duwe mobil, duwe kos-kosan, atau kalau mau di sekitar Tepus niku nggih gak duwe sawah tapi kos-kosane ada, punya 5, punya dan sebagainya. Tapi cik njaluk bantuan ada. Eta lho mboten. Sampai neng kene nek takon mundur tenan iki. Mboten. Niku itu mengurangi kemiskinan. Jadi aja sampai putrane panjenengan yo melok oleh PKH. Terus tujuan yang kelima yaitu inklusi keuangan. Terus panjenengan dikenalkan keuangan, perbankan khususnya. Panjenengan dikenalkan namanya ATM, dikenalkan namanya tabungan, dikenalkan ke bank, dikenalkan enek wong ayu-ayu neng bank, dikenalne panjenengan mlebu ruangan ances ngono. Metu-metu masuk angin. Oke, terus itu panjenengan dikenalkan itu semua. Jadi tujuan PKH itu ada 5. Ngoten nggih. Jadi tujuan ini sudah baik, tujuan PKH baik, tujuan keluarga panjenengan juga baik. Nah, karena tujuannya sama berarti harus bareng-bareng jalan.